Baik, kita akan mulai ya. Selamat pagi, kelas 11 IPS yang saya banggakan. Jadi pada hari ini sengaja saya undang di Google Meet karena ada materi baru yang harus saya sampaikan ya. Kalau kemarin saya cuman kasih pengantarnya saja, nah hari ini saya coba untuk membahas jenis-jenis dari matriks ya. Nah, nanti ini saya rekam ya. Nanti juga ini akan saya upload di YouTube. Siapa tahu nanti kalian butuh mengulang penjelasan yang akan saya sampaikan hari ini. Ya, jadi silakan disimak ya sebaik mungkin. Oke, jenis-jenis matriks. Hari ini kita akan membahas apa saja jenis-jenis matriks. Nah, seperti yang sudah kalian tahu ya, bahwa yang namanya matriks itu adalah kumpulan angka-angka atau objek-objek yang disusun dalam baris atau kolom ya. Nah, jenis-jenis matriks itu ada bermacam-macam. Nah, kita mulai dari jenis matriks yang pertama. Matriks yang pertama ada yang namanya matriks baris. Matriks baris itu adalah sebuah matriks yang hanya memiliki satu baris entry. Jadi matriksnya cuma sebaris aja gitu ya. Contohnya adalah ini. Misalkan saya punya matriks T dengan ordo 1 kali 3 ya. Isinya adalah 3, negatif 5, 7. Sebenarnya isi dari matriks itu bebas, angkanya mau berapapun boleh, mau satuan, puluhan, ratusan, bebas ya. 0 pun juga boleh, bilangan negatif pun boleh, variabel pun, huruf-huruf di dalam matriks itu juga tidak masalah ya. Tergantung nanti matriksnya mintanya seperti apa. Nah, maksud dari T13 ini artinya adalah dia nama matriksnya adalah matriks T ya. 1 kali 3 artinya ordonya 1 kali 3 yaitu 1 baris dan 3 kolom gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan matriks baris. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya matriks kolom. Matriks kolom ini adalah matriks yang hanya memiliki satu kolom entry. Berbeda dengan baris, matriks kolom ini nulisnya ke bawah ya. Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya matriks S dengan ordo 4 kali 1. Itu artinya dia cuma punya 4 baris dan 1 kolom. Nah, ini contohnya isinya 6, 0, 17, negatif 12 ya. Ingat, isi matriks itu bebas ya. Mau apapun bebas, asal dia tersusun dalam baris dan kolom. Nah, ini artinya nama matriksnya S, ordonya 4 baris, 1 kolom. Nah, matriks berikutnya adalah matriks persegi panjang. Namanya juga persegi panjang. Pasti dia ukuran panjang dan lebarnya berbeda ya. Kalau di pengertian matriksnya, matriks persegi panjang itu adalah yang banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Tuh ya. Contohnya misalkan saya punya matriks namanya matriks R dengan ordo 2 kali 3. Artinya barisnya ada 2, kolomnya ada 3 ya. Nah, isinya ini 43, 17, negatif 20, negatif 19, 23, 30 dan seterusnya. Nah, ini contoh matriks persegi panjang. R23 artinya nama matriksnya R, ordonya ada 2 baris, 3 kolom gitu ya. Kemudian matriks persegi. Namanya persegi, pasti sisi-sisinya sama. Itu artinya banyaknya baris dan banyaknya kolom itu sama. Contoh misalkan ada matriks G. Nah, ini matriks G 3 kali 3. Artinya dia barisnya ada 3, kolomnya juga ada 3. Isinya bebas. Ini contoh ya. Isinya ada 15, 29, 14, 18, min 32, 20, 16, 27, min 16 ya. Pak, apakah boleh sebuah matriks isinya ada angka yang sama? Boleh, silahkan. Mau sama semua pun tidak masalah. Misalkan ini matriksnya semuanya angkanya 1, silahkan gitu ya. Tidak ada batasan dalam matriks. Nah, ya, ini artinya nama matriksnya G, ordonya adalah 3 baris 3 kolom. Kemudian pada sebuah matriks persegi itu ada istilah-istilah yang baru ya di matriks. Pertama itu di matriks persegi ada yang namanya ini ya. 15, negatif 32, dan negatif 16 itulah adalah angka-angka yang biasanya disebut sebagai diagonal utama. Jadi diagonal utama itu adalah angka-angka yang menempati posisi ini ya. Nah, posisi ini angkanya bisa berapa saja, tapi yang pasti mereka yang berada di posisi ini dia disebut diagonal utama ya.
Berbeda dengan diagonal utama, maka diagonal yang ini dinamakan sebagai diagonal samping. Jadi yang ini diagonal utama, yang ini diagonal samping. Ya, sehingga kalian ketika nanti ada pertanyaan, sebutkan entry-entry atau elemen-elemen di diagonal utamanya. Nah, kalian sebutkan saja angka-angka yang ada di diagonal utamanya. 15, negatif 32, negatif 16 gitu ya. Di soal lain ini mesti angkanya berbeda ya, mesti angkanya berbeda. Tergantung mintanya apa gitu. Nah, itu untuk matriks persegi. Matriks persegi harus 3 kali 3 ya. 2 kali 2, 4 kali 4. Kalau misalnya kalian mau bikin 5 kali 5 juga silahkan. Artinya 5 angka ke 5 baris ke samping, 5 kolom ke bawah gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya matriks segitiga. Matriks segitiga ini awalnya dari matriks persegi ya. Hanya saja elemen-elemen yang di atas diagonal utama atau yang di bawah diagonal utama itu semuanya 0. Contoh misalkan seperti ini. Oke, sebentar. Oke, nah contoh misalkan matriks H 3 kali 3 isinya ini. Jadi diagonal utamanya kan 15, negatif 32, negatif 16. Nah, seluruh angka yang ada di atasnya diagonal utama itu 0. Nah, ini disebut sebagai matriks segitiga ya. Atau misalkan contoh lain ini, matriks yang 4 kali 4. Diagonal utamanya di sini 10, 6, 32, 19. Nah, seluruh angka yang ada di bawah diagonal utama itu 0. Nah, maka ini dinamakan sebagai matriks segitiga. Gitu ya. Kemudian apa jadinya kalau di atas diagonal utama semua 0, di bawah diagonal utama juga semuanya 0? Maka itu disebut sebagai matriks diagonal. Jadi matriks diagonal adalah sebuah matriks yang hanya diagonal utamanya saja yang bukan 0. Nah, contohnya misalkan ini. Ya. Nah, ini semuanya 0 kecuali diagonal utamanya. 15, negatif 32 sama 16 gitu. Contoh lain misalkan ini. Semuanya 0 kecuali diagonal utamanya 10, 6, 32, 19. Nah, itu yang dimaksud matriks diagonal. Nah, kemudian yang terakhir, gimana jadinya kalau seluruh angka di diagonal utama ini adalah 1? Maka dia disebut sebagai matriks identitas. Matriks identitas adalah sebuah matriks yang diagonal utamanya semuanya angka 1 dan selain diagonal utama itu angka 0. Contohnya ini. Nah, diagonal utamanya dia angka 1 nih, 1, 1, 1, 1. Selain itu 0 ya. Dan matriks identitas pastilah matriks persegi. Dia harus matriks persegi, gak bisa kalau gak matriks persegi ya. Nah, ini contoh lain misalkan ini. 1, 1, 1, 1. Jadi semuanya 1 ke diagonal utamanya. Selain itu adalah 0 gitu ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan untuk hari ini ya. Setelah ini silahkan kalian coba untuk membuat contoh dari matriks, jenis-jenis matriks yang sudah saya sampaikan tadi. Mulai dari matriks baris, matriks kolom, kemudian matriks persegi panjang, matriks persegi, matriks segitiga, dan juga matriks diagonal. Matriks identitasnya tidak usah. Pak, ordonya harus berapa? Ordonya bebas. Kalian mau bikin ordo berapapun boleh. Angka yang ada di dalam matriksnya pun silahkan. Bebas ya, buat sepengetahuan sendiri. Masa kalau kayak gini googling sih, ya kalian bikin sendirilah, cuman matriks doang gitu ya. Masa harus Google? Tuh ya. Nah, silahkan kalian cari matriksnya apa saja, kemudian nanti dikumpulkan di classroom ya. Nah, sebagai penutup saya mau ngabsen satu-satu dulu ya, presensi dulu satu-satu. Yang hadir di classroom yang namanya saya panggil silahkan nanti bilang saya hadir ya. Oke, mana ini? Nah, ini 11 IPS. Nah, jadi ini adalah jurnal yang biasa diisi oleh Bapak Ibu guru untuk kehadiran ya. Oke, Alberto Yose hadir? Hadir. Alexander Yosef? Kalau di Google Meet-nya sih Alexander tidak masuk ya. Coba di grupnya Alexander menyapa apa tidak ini?
Wah, tidak ada Alexander. Dia izin apa? Ada yang tahu gak Alexander? Apakah izin vaksin atau apa mungkin? Gak ada yang tahu ya? Oh ya sudah, berarti ini tak strip aja. Oh bukan strip, karena tanpa kehadiran, tanpa keterangan, berarti ya alfa ya. Amanda Amelia. Oke, Anthony Laksono. Oke, coba di meet. Oke, Anthony masuk ya, di meet ya. Kemudian Chelsea. Di meet tidak ada. Di classroom Chelsea juga tidak ada ya. Dengan berat hati saya kasih tanpa keterangan ya. Daniel Griffin di meet tidak ada. Tapi di WA masuk dia Griffin ya. Wah, ya sudah, berarti saya tulis terlambat saja Griffin ya. Dea Amelia hadir. Oke, Jessica.